Bab 195. Berlutut padanya. Kak Jenny. Banyak pengawal berdiri dalam dua baris. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Jenny Wirawan, putri dari kepala keluarga Wirawan. Wanita paling cakap di keluarga Wirawan. Dibandingkan dengan Nona Jenny, dia lebih suka orang lain memanggilnya Kak Jenny. Jenny masuk dan berlutut dengan satu lutut kepada Agam. Saya, Jenny Wirawan, bersujud kepada Pak Agam. Hah? Menyaksikan pemandangan ini, semua orang tersentak. Tidak ada yang menyangka akan Jetty seperti ini. Mereka mati-matian menggosok mata mereka, mencoba memastikan dengan mata kepala sendiri. Wanita paling berbakat dan menjanjikan dari keluarga Wirawan selama 100 tahun, sekarang malah berlutut dengan satu lutut kepada Agam. Bahkan menyapanya dengan begitu sopan. Ini gila. Sudut mulut Tony Wirawan berkedut. Dia menampar mukanya 2 kali menyadarkan dirinya. Tidak ada yang mengenal bibi ini lebih baik darinya. Wanita ini punya karakter yang kuat dan senang mengendalikan pria. Bahkan ayahnya pun terkadang harus mendengarkannya. Tapi sekarang dia menyapa dan merendahkan diri kepada Agam. Kalau berita ini tersebar, tentunya akan mengguncang seluruh keluarga Wirawan. Dari sudut pandang Agam, dia hanya melihat lekukan dada Jenny Wirawan, kemudian merasa panas dingin di sekujur tubuhnya. Uhuk, uhuk. Kirana sengaja batuk ringan dan membuat Agam kembali sadar. Dia tertawa kering dan berkata kepada Jenny, "Bangunlah." Baik. Jenny berdiri dan menoleh ke Tony. Ayo, berlutut untuk Pak Agam. Bibi. Berlutut. Suara Jenny Wirawan sangat ringan, tapi tidak memberikan celah untuk membantahnya. Baik, aku akan berlutut. Tony merasa ketakutan di bawah tatapan Jenny, seperti jiwanya hampir hilang. Dia pun berlutut di hadapan Agam. Pak Agam, keponakanku, Tony Wirawan, sudah membuat Anda tidak senang. Terserah Anda kalau mau menghukumnya sesuka hati, kata Jenny Wirawan dengan lembut. Wajah Tony Wirawan berubah dan dia berkata dengan marah. Bibi, aku keponakanmu loh. Kenapa malah beralih ke orang luar? Aku mau kasih tahu ayah bahwa itu juga perintah dari ayahmu. Jenny menyela Tony. Enggak, aku nggak percaya. Tony segera mengeluarkan ponsel untuk menghubungi ayahnya. Ayah, aku tidak punya anak sepertimu. Terdengar suara bentakan sang ayah dari ponselnya. Apa kamu tahu siapa yang sudah kamu provokasi? Asal kamu tahu ya, lakukan semuanya sesuai dengan suruhan bibimu. Kalaupun dia menyuruhmu untuk mati, kamu juga harus melompat turun dari atas gedung. Ayahnya membentak dengan marah dan menutup telepon. Tony tercengang. Bowie, Tina dan Lina tampak heran dengan mulut menganga. Kemudian tatapan mereka jatuh pada Agam. Mereka tidak tuli dan tidak bodoh. Entah itu sikap Jenny ataupun kepala keluarga Wirawan di telepon, mereka semua menunjukkan satu hal, bahwa pihak mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak boleh mereka provokasi sama sekali. Orang itu adalah Agam. Tony menatap Agam dengan bingung. Siapa orang ini? Dia bisa membuat bibinya tunduk padanya. Bahkan ayahnya pun sampai merelakan anaknya sendiri. Memikirkan hal ini, hati Tony dipenuhi dengan ketakutan. Kalau ayahnya tidak melindunginya, dia mungkin akan mati. Melihat Tony Wirawan yang ketakutan, Bowie, Tina dan lainnya Jetty lebih takut. Tanpa pengingat siapapun, mereka berlutut satu demi satu. Saat ini, kepala mereka menunduk dan tubuh mereka dibasahi keringat dingin. Awalnya mereka mengejek Agam yang mereka kira adalah petugas hotel. Ternyata dia adalah direktur baru grup Randu Pesat. Ketika Tony Wirawan datang, Bowie juga memandang rendah Agam lagi, mengira bahwa Agam tidak akan bisa mengalahkan Tony Wirawan. Namun, 5 menit kemudian, orang yang paling dia andalkan malah terpaksa berlutut pada Agam. Dalam keputusasaan, dia merasa sangat takut hingga hampir pingsan. Tina tidak tahan dengan rasa takut dan akhirnya berteriak. Agam, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Karena Bowie. Semua karena Bowie. Dia tidak suka kehidupan baik kakakmu. Jetty dia mau menggunakan cara ini untuk membuatnya Jetty tidak punya apa-apa. Semua ini adalah rencananya. Kalau kamu mau balas dendam, balas saja ke dia. Tidak ada hubungannya denganku.
Dasar pelacur. Jangan omong sembarangan ya. Bowie sangat marah dan menoleh ke Agam. Jangan dengarkan wanita murahan ini. Dia tahu bahwa kakakmu sudah tinggal di villa. Jadi dia mencoba untuk mendapatkan villa itu. Dia juga mau menghancurkan kepolosan kakakmu. Jadi dia beli obat dari internet dan berencana membuat adikmu kehilangan keperawanannya malam ini. Asal nuduh saja. Kamu yang memintaku untuk membeli pil ini. Kapan aku minta kamu belikan? Jangan sembarang tuduh orang baik. Bowie, jangan ngeyel. Kamu punya catatan pesanan di ponselmu. Lina membantu Tina berbicara. Dasar wanita murahan. Semalam kamu masih memujiku di atas ranjang. Kamu bahkan minta bantuanku untuk jatuhkan Tina dari posisinya. Dan jadikan kamu sebagai pemimpin tim. Sekarang kamu malah berbalik melawanku. Apa? Tina berteriak dengan marah. Lina, dasar wanita murahan. Mati saja kau. Lina juga meledak. Tina, kamu juga bukan yang acah. Masih mau jadi pemimpin tim, bikin orang kehilangan nafsu makan saja sepanjang hari. Setelah dia jeda sebentar, Lina berkata kepada Kirana, kamu masih ingat tentang pembelian sebesar 10 miliar setahun yang lalu, kan? Padahal itu jelas milik kamu. Tapi malah dilompati Tina, si jalang murahan itu. Kinerja kamu malah diberi skor negatif. Omong-omong, dia juga cemburu dengan penampilanmu yang cantik dan pintar. Dia khawatir kamu akan mengancam statusnya. Jadi dia beli banyak bahan kimia lewat situs online dan memasukkannya ke dalam gelas airmu setiap hari. Kanker limfoma di tubuhmu disebabkan oleh Tina. Apa? Agam sangat marah. Dia meraih leher Lina dan berkata, katakan lagi. Siapa yang menyebabkan penyakit kakakku? Dia, Tina. Wajah Lina menjadi merah saat tenggorokannya dicengkeram. Kamu bisa lihat ponselnya. Ada catatan obrolan. Cari. Agam bergumam dengan nada dingin. Jenny menyuruh pengawal untuk mencari ponsel Tina dan secara paksa menekan jarinya untuk membuka kunci kata sandi. Berdasarkan instruksi Lina, mereka menemukan daftar obrolan dari setahun yang lalu. Isi obrolannya sangat mengejutkan. Setiap hari, mereka mendiskusikan berapa banyak dosis yang harus dimasukkan untuk membuat Kirana cepat sakit. Melihat obrolan itu, dalam pikiran Agam Jeti terbayang setahun yang lalu ketika kakaknya bekerja lembur siang dan malam dan malah diracuni sampai setengah mati oleh rekan-rekannya. Aku juga membayangkan ketika kakaknya yang cantik terbaring di tempat tidur rumah sakit, kurus, dengan rambut rontok dan nyawanya yang bagaikan tergantung dengan seutas benang. Mengobati kanker adalah proses yang sangat panjang dan menyakitkan, terutama limfoma, yang terkenal sebagai raja dari semua kanker. Setiap kemoterapi, setiap transfusi oksigen, setiap pertukaran darah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kakaknya melewati penyiksaan itu selama setahun. Agam melihat wajah Tina yang menjijikan. Dia merasa sangat marah dan ingin sekali menamparnya sampai menjadi daging cincang. Namun, Agam tahu dia tidak boleh membunuhnya begitu saja. Terlalu mudah untuk orang-orang seperti mereka. Rasa sakit yang dia timbulkan pada kakaknya harus dibalas 100 kali lipat. Kirana melihat obrolan di ponsel tersebut. Matanya yang indah pun tampak makin redup. Yang dia sedihkan bukanlah kankernya, tapi rekan yang dia kasihi dengan tulus dari lubuk hatinya. Malah ingin membunuhnya setiap hari. Terutama Lina. Dia jelas-jelas tahu tentang semua ini, tapi tidak memberitahu sama sekali. Ketika dia mengetahui bahwa Kirana menderita kanker. Padahal dia menangis beberapa kali. Kalau dipikir-pikir, semuanya sangat ironis sekali. Agam menghempaskan Lina ke tanah dan berkata, mau cara mati seperti apa? Aku belum mau mati. Aku sudah menceritakan semua ini. Tolong lepaskan aku. Lina tampak ketakutan, meraih lengan Kirana dan berkata, apa kamu lupa bahwa kita adalah sahabat yang sangat dekat? Tolong beritahu adikmu. Lepaskan aku. Aku janji tidak akan terjadi lagi. Kirana menggigit bibirnya dan dengan paksa melepaskan tangan Lina. Kemudian dia berbalik dan langsung meninggalkan ruang VIP itu. Kirana, tolong jangan pergi. Bantu aku. Melihat Kirana pergi, Lina dan rekan-rekan lainnya langsung putus asa. Satu-satunya harapan mereka adalah menggunakan kebaikan hati Kirana. Sekarang Kirana pun pergi, mereka akan mati. Bab 196. Pisau baik.
Kalian sekelompok sampah yang lebih rendah daripada binatang, membuat kakakku menderita sakit yang tidak manusiawi selama setahun. Aku akan membuat hidupmu lebih sengsara daripada kematian. Agam mengangkat tangan kanannya dan membuat suara dingin. Penilaian hidup tingkat kedua. Dalam sekejap, energi khusus menyelimuti seluruh ruang VIP. Aura kematian pun melonjak keluar. Bowie, Tina, Lina, dan rekan lainnya semua mengambang di udara, menatap Agam dengan ketakutan di mata mereka. Di mata mereka, Agam benar-benar sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Lebih tepatnya, dia seperti sudah menjadi dewa. Akhirnya mereka menyadari hal bodoh yang telah mereka lakukan. Sayang sekali, mereka tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Tony Wirawan, yang menyaksikan adegan ini, gemetar dan langsung terkencing-kencing di celananya. 5 lingkaran cahaya hitam muncul di depan tangan kanan Agam. Lingkar cahaya kedua dengan cepat berubah jadi warna merah darah. Tidak ada belas kasihan di mata Agam. Niatnya hanya satu, yaitu membunuh. Dia melontarkan 2 kata. Penilaian. Kematian. 2 lingkar cahaya merah berkembang pesat, mengelilingi Bowie dan yang lainnya. Mereka meminta belas kasihan, tapi menyadari dan merasa bahwa ada sesuatu di tubuh mereka telah terkuras, seolah-olah jiwa mereka telah layu. Sebab dan akibat, mereka tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali sebagai hukuman dari perbuatan mereka. Bowie, kamu akan mati karena kanker otak. Bowie merasakan berat di kepalanya, disertai dengan rasa sakit yang hebat. Tina, kamu akan mati karena kanker payudara. Tina merasa seperti ada jarum di dadanya, disertai dengan pembengkakan dan rasa sakit yang luar biasa. Lina, kamu akan mati karena leukemia. Lina merasa kelelahan. Mata, hidung, dan telinganya mengeluarkan darah. Agam berbicara dengan nada tenang, menyatakan tanggal kematian mereka. Perubahan dalam tubuh mereka membuat mereka sadar bahwa mereka tidak jauh dari kematian. Umur kalian hanya 1 bulan. Nikmati sisa hidupmu. Ini akan menjadi saat-saat terakhir kehidupan kekalmu, meskipun tidak akan menyenangkan. Begitu Agam mengepalkan tinjunya, dia menghancurkan tulang-tulang di sekujur tubuh mereka. Lalu dia membuang mereka semuanya ke lantai seperti sampah. Pak Agam, apa rencanamu untuk orang-orang ini? Jenny menekan keterkejutan dan bertanya. Sebab akibat dan nasib mereka semua sudah aku rampas. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak perlu berurusan dengan mereka. Biarkan saja mereka berjuang sendiri. Semua orang langsung terkejut. Merampas nasib seseorang. Bahkan ahli alam langit pun tidak punya kemampuan seperti ini. Bagaimana dia melakukannya? Ayo pergi. Agam melambaikan tangannya dan langsung pergi. Selamat tinggal, Pak Agam. Jenny buru-buru membungkuk. Dennis dan yang lainnya juga bereaksi dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Ketika Agam menghilang, mereka menarik kembali tatapan mereka. Prio tidak bisa menahan diri dan bertanya, Pak Dennis, Pak Agam itu siapa sih? Teknik barusan itu kuat sekali. Aku rasa dia bukan manusia, tapi dewa. Hentikan omong kosong ini. Aku peringatkan ya. Kalian semua tidak boleh menyebarkan apapun yang telah kamu lihat atau dengar hari ini. Sepatah kata pun gak boleh. Kalau tidak, nasib kalian mungkin akan jauh lebih buruk dari orang-orang ini. Ancam Dennis. Prio dan petinggi lainnya melihat kembali Tina dan orang-orang yang tersungkur di lantai. Tulang mereka patah. Anggota tubuh mereka dipelintir, dan mereka terus meratap kesakitan. Namun, ini hanya permulaan. Rasa sakit yang sebenarnya belum datang. Jenny membiarkan Dennis dan yang lainnya pergi, dan dia tinggal untuk menangani urusan pemakaman. Tony dibantu oleh pengawal dan wajahnya tampak sangat pucat. Jenny berkata dengan ringan, sekarang ngerti kan kenapa aku suruh berlutut? Kalau tadi aku lebih telat datangnya, mungkin kamu akan berakhir seperti mereka. Terima kasih, Bibi. Tony Wirawan tidak memiliki kebencian sama sekali, dan hatinya dipenuhi ketakutan saat dia bertanya, Bibi, si Agam ini kuat sekali. Barusan dia membuatku merasakan aura yang bahkan jauh lebih kuat dari kakek. Apa itu cuma ilusi saja? Ilusi? Jenny tertawa dan bertanya dengan lembut. Kamu tahu dia siapa? Siapa? Yama.
Yam. Tony tidak bisa berkata-kata. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sial. Setelah Agam keluar, dia menemukan kakaknya di aula. Suasana hati kakak sudah cukup stabil. Dia tidak bertanya. Agam pun tidak bilang apa-apa. Mereka meninggalkan hotel dan kembali ke villa. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah gang kecil. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan jenggot yang belum dicukur muncul. Dia mengenakan kain polos, membawa keranjang, dan memegang belati di tangannya. Nak, apa kamu mau pisau? Pria itu tersenyum dan terlihat sangat baik. Peramal pisau. Agam sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan peramal pisau di sana. Aku tidak mau pisau. Pria itu berdiri di depan keduanya dan berkata, Nak, aku melihat peruntunganmu agak buruk. Akhir-akhir ini sepertinya akan mengalami bencana fatal. Pisau bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Agam menyelah. Berapa harga pisau ini? Ini hanya dikredit, tidak untuk dijual. Ketika kamu selamat dari bahaya, aku akan mengumpulkan uangnya, kata pria itu sambil tersenyum. Agam menyipitkan mata. Dia selama ini sudah mencari peramal pisau. Tidak disangka malah mereka sendiri yang akan mendatanginya. Agam ingin melihat trik apa yang dimainkan orang ini. Jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata, Enggak mau duit ya? Kalau begitu kasih aku satu. Pria itu senang dan menyerahkan pisaunya kepada Agam. Jangan ambil. Kirana menekan tangan Agam dan melihat waspada pada pria itu. Menarik Agam dan berjalan pergi. Agam sangat terkejut. Kakak perempuan tahu tentang peramal pisau. Nak, tunggu sebentar. Pria itu menyusul. Kirana menarik Agam ke belakangnya dan berkata, Kamu bisa membahayakan orang lain. Tapi bolehkan kamu tidak membahayakan adikku? Nak, aku rasa kamu salah paham. Pria itu berkata tanpa dah. Aku bukan orang yang kamu kira. Aku tidak membuat pisau jahat, hanya pisau baik. Untuk membuktikan kata-katanya, pria itu mengambil sebuah pisau dan menikam lengannya dengan keras. Sebuah adegan aneh muncul. Pisau itu sangat tajam, tetapi tidak bisa melukainya sedikit pun. Pisau baik tidak akan melukai orang. Mereka juga akan membawakan takdir yang baik. Jelas pria itu. Tatapan Agam bergerak. Melihat tulisan yang terukir di gagangnya. Ternyata memang kalimat yang digunakan untuk berdoa. Kirana tampaknya berhasil diyakinkan oleh perkataan orang itu. Maaf, aku sudah salah paham. Nggak apa-apa. Nah, untung saja kamu waspada. Tidak perlu meminta maaf. Pria itu tersenyum dan berkata kepada Kirana. Nah, boleh tolong belikan satu botol air minum? Kalau aku masuk ke toko dengan pakaianku seperti ini, orang-orang mengira aku perampok. Begitu Kirana pergi, pria itu tersenyum dan berkata, Aku sudah salah menilainya. Sudah ada kamu di sisi gadis itu, tidak perlu pisau baik sama sekali. Pria itu pun menyimpan pisaunya lagi. Agam agak terkejut dan bertanya, Kamu bisa melihat kekuatan kultivasiku? Jangan terlalu kaget. Aku jauh lebih rendah darimu dalam segi kultivasi. Tapi orang seperti aku cukup berprestasi dalam hal fisiognomi. Bisa dilihat dari wajahmu bahwa kamu bukan manusia biasa. Pria itu menyeringai dan mengulurkan tangannya. Salam kenal. Namaku Bahmar. Namaku Agam. Agam berjabat tangan dengannya. Bahmar berkata, Agam, dilihat dari reaksimu barusan, apa kamu pernah bertemu dengan peramal pisau lainnya? Benar, beberapa temanku telah ditipu, dan kebanyakan dari mereka sudah kutolong. Salah satunya telah dikutuk selama 40 tahun dan sudah melahap sampai ke tulangnya. Sulit sekali untuk membersihkan dengan beberapa mantra saja. 40 tahun. Rumit banget loh. Harus peramal pisau itu sendiri yang mengangkat kutukan. Kamu juga nggak ada cara lain. Sepertinya cuma bisa menunggu 2 hari ini sampai si peramal pisau itu muncul sendiri. Agam, idemu ini kurang bagus. Peramal pisau yang pandai fisiognomi biasanya juga mahir dalam teknik penyamaran. Kalau dia menyamar sebagai orang kepercayaan terdekat temanmu dan mengambil pisau itu diam-diam, maka akan sangat sulit untuk menemukan orang itu lagi. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Agam tertegun. Ternyata ada trik seperti itu. Untungnya,
dia bertemu dengan Bahmar. Kalau tidak, dia tidak akan tahu walaupun sudah ditipu. Bahmar, apa kamu punya cara untuk tahu bahwa orang itu peramal pisau atau bukan? Hehe, kamu bertanya pada orang yang tepat. Simpan pisau baik di tubuhmu. Kalau peramal pisau jahat itu muncul dalam jarak 3 meter, pisau baik akan menyerang. Bahmar menyerahkan sebuah pisau kepada Agam. Agam pun menerimanya. Ketika Kirana kembali dari toko, Agam mengajak Bahmar untuk makan di luar. Walaupun perbedaan usia keduanya agak besar, Bahmar bersikap lugas dan apa adanya. Keduanya mengobrol dengan sangat baik dan akur, seperti dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Setelah makan, Bahmar meninggalkan nomor teleponnya dan pergi. Dia turun gunung untuk memberikan pisau baik untuk berlatih kultivasi. Kalau pisau kredit sudah terakumulasi sampai jumlah tertentu, maka akan sangat membantu kultivasi seorang peramal. Agam mengantarkan kakaknya kembali ke villa, lalu pergi mencari Daniel dan menyerahkan pisau baik tersebut kepadanya supaya dia tidak tertipu oleh penyamar. Bab 197. Citra meninggal. Citra kembali ke rumah setelah seharian sibuk bekerja. Orang tuanya mendapat banyak uang dari Fajar dan mereka keluar setiap hari untuk berfoya-foya, sama sekali tidak ingat dengan orang di rumah. Rumah itu sepi dan dia sendirian. Dapur yang kosong membuat suasana terlihat suram sekali. Ruang tamu pun tampak dingin dan agak menyedihkan. Sebelumnya, Agam selalu menunggunya di rumah. Walaupun dia dipandang rendah kemanapun dia pergi, Agam akan selalu muncul di sisinya ketika dia membutuhkan kehadirannya dan memasak hidangan yang melimpah dan bergizi untuk dirinya. Sekarang rumahnya masih ada, tapi orangnya sudah tidak ada lagi. Sepertinya akan terus begitu di masa depan. Memikirkan hal ini membuat hati Citra merasa sangat sedih dan merana. Kalau ada kesempatan, dia benar-benar ingin memperbaiki hubungannya dengan Agam. Tapi tidak mungkin terjadi. Inilah hukuman yang diberikan Tuhan kepadanya. Memaksanya untuk menanggung rasa sakit dan meninggalkan Agam. Citra melihat jam dan menyadari bahwa masih belum terlalu malam. Dia tidak bisa tidur dan pikirannya malah kemana-mana. Jadi dia menghubungi Liana Nasution dan memintanya untuk menemaninya berjalan-jalan. Citra mengemudikan mobil ke sekitar balai pengobatan Lentera. Dia tidak berani berhenti terlalu dekat. Sebenarnya tidak apa-apa kalau bertemu dengan Agam. Kalau dia melihat ada gadis lain di sampingnya, Citra mungkin tidak akan tahan. Setelah beberapa menit kemudian, dia melihat Liana yang sudah berganti pakaian santai berjalan keluar dari gedung. Dasar kamu! Sampai aku harus minta cuti segala. Pokoknya kamu harus mentraktirku makan enak nanti. Ucap Liana dengan sedikit berteriak karena masih di sisi jalan yang berlawanan. Citra cuma tersenyum manis padanya. Saat itu, ponselnya berdering. Nomor asing meneleponnya. Setelah menjawab, terdengar suara seorang pria tertawa dingin. Citra, iya, kalau boleh tahu, ini siapa? Itu adalah nomor pribadi Citra. Jadi dia kira itu kenalan dari beberapa temannya sendiri. Agam suamimu, kan? Mendengar nada pria tersebut yang kurang baik, Citra khawatir pria tersebut berniat buruk pada Agam. Jadi dia menyangkal. Dia mantan suamiku. Hubungan kami sudah berakhir. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhnya. Jangan, Citra berkata dengan panik. Kan hubungan kalian sudah berakhir. Apa hubungannya denganmu kalau dia mati atau tidak? Citra terdiam. Aku akan memberimu pilihan. Kamu yang mati atau dia yang mati. Tidak ada yang perlu dipilih. Datang saja padaku. Nada bicara Citra penuh dengan tekad sambil menatap ke depan kaca mobilnya. Yakin? Iya. TKK. Benar-benar menyentuh sekali. Pria tersebut menutup telepon. Liana yang berdiri di seberang jalan berteriak pada dirinya dengan penuh keputusasaan. Kerumunan di sekitarnya juga berpencar dan melarikan diri. Citra melihat melalui kaca spion dan melihat sebuah truk kecil melaju kencang ke arahnya. Setelah beberapa detik, dia hanya mendengar suara tabrakan hebat dan kantung udara terpental keluar. Citra merasa langit berputar dan organ tubuhnya seperti akan hancur. Truk itu menabrak mobil dan menyeretnya hingga puluhan meter sebelum berbelok ke tikungan dan pergi dengan cepat. Citra mengenakan sabuk pengaman dan bergantungan di mobil yang terbalik. Sebelum kesadarannya hilang,
Dia hanya bisa mendengar suara Liana yang berteriak padanya. Kemudian dia melihat darah yang menetes di tanah. Perasaan kantuk dan kelelahan tiba-tiba melonjak. Sebelum dia pingsan, dia teringat akan Agam. Matanya berkedip sebelum kesadarannya hilang. Dia hanya bisa mendengar suara Liana yang berteriak padanya. Kemudian dia melihat darah yang menetes di tanah. Perasaan kantuk dan kelelahan tiba-tiba melonjak. Sebelum dia pingsan, dia teringat akan Agam. Matanya berkedip ringan dan perlahan-lahan tertutup sepenuhnya. Agam menyerahkan pisau baik itu kepada Daniel. Daniel terlihat sangat bersemangat. Dalam 2 hari belakangan, dia sering terjaga di malam hari karena takut kedatangan peramal pisau. Dia khawatir segala sesuatu yang sudah dia perjuangkan selama 40 tahun akan hilang begitu saja. Sekarang, ada pisau baik yang bisa selalu dia bawa setiap saat. Setidaknya meningkatkan sedikit kepercayaan dirinya. Pak Agam, ada kabar buruk? Yusnu Wantoro mengirim beberapa ahli untuk menyelamatkan Stephen Harsono. Saudara-saudaraku yang selamat bilang bahwa kekuatan mereka sangat besar. Kemungkinan besar ada ahli seni bela diri kuno tahap alam bumi. Geng bawah tanah ada ahli tahap alam bumi. Aku juga bingung. Aku sudah bertarung dengan Yunus selama bertahun-tahun, tapi belum pernah dengar bahwa dia kenal seorang ahli yang di tahap alam bumi. Benar-benar aneh sekali. Omong-omong, Pak Agam, aku dapat informasi internal dari grup kepal besi. Katanya grup mereka sedang membuat rencana besar dan sepertinya mengincar kakak ipar. Begitu Daniel selesai berbicara, Agam mendapat panggilan dari Liana Nasution. Agam, cepat kemari. Citra mengalami kecelakaan mobil. Citra langsung dilarikan ke balai pengobatan Lentera untuk diselamatkan setelah kecelakaan mobil tersebut. Akhirnya Agam pun tiba di sana. Hari tampak sudah larut. Cahya Wangsa, Hardi Pambudi, dan Jaya menunggu dengan cemas di depan pintu ruang penyelamatan. Ruang penyelamatan diterangi dengan cahaya putih besar. Melalui kaca buram, samar-samar dia bisa melihat sekelompok dokter sedang tergesa-gesa. Ketika Cahya Wangsa melihat Agam datang, dia dengan marah membentak. Dasar pecundang! Siapa yang suruh kamu datang? Keluar sana! Hardi menggertak. Agam, putriku tidak ada hubungan denganmu lagi. Pergi dari sini sekarang juga. Jaya mencibir. Sampah! Beraninya kamu datang ke sini. Kecelakaan mobil ini bisa saja berkaitan dengan kamu. Kalau kamu nggak membuat masalah di mana-mana, mana mungkin keponakanku bisa terluka seperti itu? Agam mengabaikan mereka, kemudian melihat ke petugas di sampingnya dan bertanya, apa yang terjadi? Petugas itu mengerutkan kening dan berkata, maaf, aku cuma bisa memberitahu keluarga pasien tentang informasi spesifiknya. Aku suaminya. Agam mencoba untuk tahan amarahnya. Diam. Pecundang seperti kamu bukan menantuku, tapi Tuan Muda Fajar. Cahya benar-benar ingin memutuskan hubungan dengannya. Seolah-olah akan mencemari namanya kalau sampai orang lain tahu bahwa Agam adalah menantunya. Melihat percekcokan ini, polisi tersebut pun kebingungan. Dia suami korban. Terdengar sebuah suara dingin dan lelah. Liana keluar dari ruang penyelamatan dengan pakaian putih beberapa noda darah di sarung tangan lateksnya. Pejabat itu segera menjadi khusyuk. Dia tahu bahwa Liana Nasution adalah wakil direktur Balai Pengobatan Lentera. Tentu saja tidak akan sembarang berbicara. Cahya Wangsa hendak menentangnya. Namun, Hardi menarik lengannya supaya dia diam. Wakil direktur Balai Pengobatan Lentera bukanlah orang yang bisa mereka provokasi sesuka hati. Petugas itu berkata kepada Agam, Pak, korban sedang duduk di dalam mobil dan ditabrak oleh truk berukuran sedang dengan kecepatan 90-an km per jam dari belakang. Kepala dan tulang rawan toraks retak di berbagai bagian, dan organ internalnya juga rusak parah. Menurut layar CCTV, niat orang yang menabraknya sudah jelas. Mereka berniat membunuhnya. Pembunuhan? Agam mengepalkan tinjunya dan berkata, di mana pembunuhnya? Pembunuhnya sudah melarikan diri. Sekarang kami sedang berusaha menangkapnya. Agam, ngapain banyak tanya? Cahya memarahi. Citra itu anakku. Apa hubungannya denganmu? Kamu cuma orang luar. Walaupun anakku meninggal pun tidak ada hubungannya denganmu. Bibi, kok omongnya begitu sih? Agam kan cuma khawatir dengan Citra, kata Liana dengan marah.
Bagaimana bisa ada ibu mertua seperti itu di dunia ini? Bukan cuma jahat, tapi juga sama sekali tidak manusiawi. Mungkin di matanya, putrinya hanya sebuah alat. Khawatir apaan? Dia enggak mau meninggalkan keluarga Pambudi karena takut bakal kesusahan cari makan. Cahya mencibir. Om, Tante, bagaimana kondisi Citra sekarang? Tampak Fajar sedang bergegas dengan tergesa-gesa. Tercium sedikit bau parfum di tubuhnya. Liana sedikit mengerutkan kening. Parfum wanita. Aku barusan ada pertemuan bisnis di tempat lain. Waktu aku dapat kabar bahwa Citra mengalami kecelakaan, aku langsung bergegas ke sini. Apa Citra baik-baik saja? Fajar melirik sedikit ke pintu ruang darurat dengan ekspresi khawatir. Fajar, aku benar-benar baik sekali. Malah tinggalkan urusan bisnis dan jauh-jauh datang ke sini. Kamu baik sekali dengan Citra. Cahya meraih tangan Fajar dan berkata dengan ramah. Liana menutupi dahinya. Dia tidak tahan lagi dengan adegan tersebut. Dulunya dia masih bersimpati dengan keluarga Cahya Wangsa. Tapi setelah hari ini, dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang menyebalkan. Suka merendahkan orang lain. Di depan Agam, mereka malah menyebut pria lain sebagai menantu. Sungguh orang-orang yang licik dan kejam. Fajar mengelap sedikit air mata dan berkata kepada Liana, Dokter, tolong gunakan obat terbaik dan pengobatan paling canggih. Uang tidak masalah. Selama bisa menyembuhkan tunanganku, aku akan rela membayar berapapun. Fajar, kamu sudah jauh-jauh datang kemari. Duduk dulu sini. Ayo istirahat dulu. Jangan terlalu cemas. Citra pasti akan baik-baik saja. Cahya menarik Fajar untuk duduk di bangku koridor, melirik Agam dan berkata, Pecundang, lihat, kan? Bukan cuma mengandalkan ucapan cinta saja, tapi juga harus membuktikan lewat aksinya. Fajar berani membayar puluhan miliar untuk mengobati Citra. Bagaimana denganmu? Cuma dengan mulutmu itu. Jaya memerintahkan. Agam, pergi dan tuangkan segelas air untuk Fajar. Jangan malu-maluin dan cuma berdiri di situ saja. Fajar pun ikut mencibir, menepuk pahanya dan berkata, Aduh, aku berlari terlalu cepat. Kakiku jadi agak sakit. Ada enggak yang bisa bantu pijat? Cahya melambai pada Agam dan berkata, Sini, pijat kaki Fajar.